Studi Akuntansi Universitas Fikiria di Pondok Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu membuat proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu tentang pengaruh tingkat likuiditas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang. Pada perkembangan ekonomi di era globalisasi yang sangat pesat, maka suatu perusahaan harus bisa melakukan pengelolaan usaha yang lebih baik untuk menghadapi persaingan antar perusahaan. Perekonomian yang semakin pesat merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian terutama dalam hal kebijakan, agar perusahaan dapat menjawab tantangan, peluang, dan dapat bersaing dalam dunia bisnis. Perekonomian yang semakin pesat merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian, terutama dalam hal kebijakan agar perusahaan dapat menjawab tantangan, peluang, dan dapat bersaing dalam dunia bisnis. Salah satu faktor utama dalam berkembangnya suatu perusahaan adalah baiknya perusahaan dalam mengelola modalnya menjadi suatu keuntungan atau profit yang akan menjadi salah satu faktor dalam berkembangnya suatu perusahaan. Menurut Minar tahun 2019. Kelangsungan hidup sebuah perusahaan selain dari kondisi finansialnya juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain rentabilitas atau disebut juga profitabilitas. Menurut Harahap tahun 2007, rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rentabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan besar dalam menghasilkan laba. Laba merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha dengan jenis profit oriented. Banyak faktor yang mempengaruhi rentabilitas, diantaranya tingkat likuiditas dan perputaran piutang. Menurut Kasmir tahun 2016, likuiditas digunakan untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan. Selain itu, siklus perputaran piutang juga mempengaruhi laba perusahaan. Menurut Prakoso tahun 2014, mengatakan bahwa piutang terjadi karena adanya penjualan dengan pembayaran secara kredit. Menghitung perputaran piutang, maka perusahaan menghitung seberapa besar piutang menjadi kas dalam periode tertentu yang akan mempengaruhi profitabilitasnya dan yang akan mengukur risiko yang ditimbulkan atas likuiditasnya. Selanjutnya yaitu pemilihan sektor. Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki konsumen yang banyak di Indonesia dan mempunyai kondisi yang baik dengan bukti semakin maraknya industri makanan dan minuman di negara ini, khususnya semenjak memasuki krisis berkepanjangan. Dengan kondisi krisis atau tidak, perusahaan makanan dan minuman tetap dibutuhkan. Melihat dari ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu dan penjelasan sebelumnya, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil objek menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi secara umum pada penelitian berikutnya. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang pengaruh tingkat likuiditas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang telah disusun oleh peneliti, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019? Dan yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis, mengetahui, dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh tingkat likuiditas terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Dan yang kedua, untuk menganalisis, mengetahui, dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Dalam penelitian ini, peneliti perlu memberikan batasan pembahasan permasalahan agar peneliti ini lebih terarah dan tidak semakin meluas atau melebar, serta untuk menghindari kesimpang siuran. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan
yang sebagai berikut. Yang pertama, peneliti membahas pengaruh dua variabel independen, yaitu tingkat likuiditas yang diukur dengan current ratio dan perputaran piutang yang diukur dengan rasio perputaran piutang atau disebut dengan receivable turnover terhadap variabel dependen, yaitu rentabilitas ekonomi yang diukur dengan rasio return on asset. Dan yang kedua, dalam penelitian ini periode yang digunakan hanya 2 tahun. Dan selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama, Januari tahun 2015 dengan judul penelitian pengaruh tingkat likuiditas dan modal kerja terhadap rentabilitas. Suatu studi pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Dan yang kedua, Lestari tahun 2017 dengan judul penelitian pengaruh perputaran kas, piutang, persediaan, dan modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Dan yang ketiga, Tinambunan DKK tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh perputaran aktiva tetap likuiditas perputaran kas terhadap rentabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia tahun 2016 sampai 2018. Dan yang keempat, Marni Julisman Wijiantoro tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan pertumbuhan perusahaan terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, Grand Theory. Grand Theory dalam penelitian ini adalah teori signaling. Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa rentabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat, dan informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Dan yang kedua ada tingkat likuiditas. Menurut Munawir tahun 2010, likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Untuk mengukur tingkat likuiditas, suatu perusahaan menggunakan analisis rasio likuiditas. Dan yang ketiga ada perputaran piutang. Menurut Kito Sudarmo dan Basri tahun 2008, piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Dan perputaran piutang sendiri menurut Kasmir tahun 2016 menunjukkan berapa rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dan yang keempat, rentabilitas ekonomi. Menurut Mamdu M. Hanafi, dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan, rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada penelitian ini berguna untuk menjelaskan hubungan tentang topik yang akan peneliti bahas. Maka dapat dipaparkan kerangka konseptual sebagai berikut. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat likuiditas yang diukur dengan current ratio, dan yang kedua ada perputaran piutang yang dihitung dengan receivable turnover. Dan untuk variabel dependennya yaitu rentabilitas ekonomi yang diukur dengan return on asset. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan kerangka konseptual yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut. H1, tingkat likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Dan yang H2, perputaran piutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Dan yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Selanjutnya yaitu sampel dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan metode purposive sampling. Pemilihan sampel yang dilakukan secara purposif bertujuan agar memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Dan yang kedua ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dan untuk sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.
Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang diambil dari laporan tahunan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Dan yang keempat ada variabel penelitian. Variabel menurut Sugiono tahun 2014 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen, yaitu rentabilitas ekonomi, dan variabel independen, yaitu tingkat likuiditas dan perputaran piutang. Dan yang kelima ada teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif pada variabel penelitian. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan tingkat likuiditas, perputaran piutang, dan rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2018 dan 2019. Dan untuk teknik yang kedua, menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari tingkat likuiditas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi. Dan yang ketiga ada uji asumsi klasik. Digunakan untuk memperoleh hasil yang akurat dalam sebuah penelitian. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari 1. Uji normalitas, 2. Uji multikolonialitas, 3. Uji autokorelasi. Dan yang keempat ada pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji statistik T. Sekian dari presentasi saya yang sudah saya paparkan sebelumnya. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.